Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Saya baru pertama kali ke sini dan nyasar tadi, makanya terlambat. Muter-muter. Alhamdulillah sampai juga, mohon maaf atas keterlambatan. Semoga kehadiran ibu-ibu semua di sini dicatat sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi pemberat amal-amal kebaikan kita di yaumul mizan insyaallah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang pernah diberikan, dihadiahkan oleh Allah untuk alam semesta. Tidak hanya berlaku pada zaman kita aja, tapi berlaku untuk selama-lamanya sampai hari kiamat insyaallah. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang khairu ummahat atau sebaik-baik ibu. Sebaik-baik ibu di mana seorang ibu mengembalikan perannya sebagai ibu yang sesungguhnya. Karena pada saat ini kita melihat kebanyakan ibu-ibu statusnya itu ya ibu karena punya anak. Lalu tidak ada yang membedakan antara ibu dan induk. Kenapa tidak ada yang membedakan antara ibu dan induk? Karena induk itu melahirkan lalu membesarkan anak-anaknya. Ayam seperti itu, kucing seperti itu, hanya sekedar melahirkan, membesarkan, menyekolahkan. Iya, nggak apa-apa. Menyekolahkan dan setelah itu bekerja, menikah, punya anak lagi. Begitu terus muter, persis seperti yang bukan manusia. Nah, hari ini insya Allah kita membahas bagaimana seharusnya memposisikan peran seorang ibu supaya kita itu tidak hanya sekedar menjadi induk untuk anak-anak kita. Terkadang kita sudah merasa telah memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang ibu yang telah memberikan berbagai fasilitas untuk anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan segala macam sarana-sarana yang memudahkan kehidupan mereka. Terutama akhir-akhir ini yang paling menonjol adalah gadget. Ya enggak sih, Bu? Orang tua kalah sama anaknya dalam urusan gadget. Oleh karena itu, terkadang banyak ibu-ibu yang mengeluhkan bahwa anak saya itu kalau gadget diambil dari tangannya, dia pasti tantrum. Nah, daripada dia tantrum, mending dikasih gadgetnya. Akhirnya, gadget menjadi babysitter paling murah saat ini. Anak-anak itu akan anteng kalau ada gadget di tangannya. Jadi kalau ibunya mau melakukan sesuatu supaya nggak direcokin anaknya, kasih aja gadget. Jadi benar-benar gadget itu menjadi babysitter. Belum dalam persoalan-persoalan yang lain. Kenapa seorang ibu
harus memiliki ilmu yang cukup. Seharusnya begini, sebelum seseorang menikah, dia sudah harus memastikan bahwa dia sudah siap untuk menjadi ibu. Kalau sekarang orang menikahkan motivasinya adalah sudah cukup umur. Atau kalau lebaran kumpul-kumpul ditanyain, kapan nikah, kapan nikah. Dan kayaknya udah capek deh jawab yang kayak gitu terus. Atau teman-teman semua udah pada nikah. Akhirnya kita juga pengen menikah. Tidak memiliki visi sebagaimana seharusnya seorang ibu mempersiapkan dirinya. Akhirnya, ketika seorang ibu kekurangan ilmu, dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai kodratnya sebagai seorang ibu. Padahal kita sama-sama memahami bahwa ibu itu adalah cermin bagi anaknya. Kenapa kita katakan di sini jangan menjadi cermin retak? Karena cermin retak itu tidak memberikan pantulan yang utuh tentang diri kita. Padahal seorang ibu secara utuh perannya itu adalah selain membimbing anaknya, dia juga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ada ibu-ibu yang melarang anaknya pakai gadget, tapi dia juga sibuk pakai gadget. Kamu masih kecil, kamu nggak boleh pakai ini. Seolah-olah kalau ibunya yang pakai gadget, itu benar. Kalau anaknya, salah. Atau bisa juga ibu udah nggak pakai gadget kecuali sesuai keperluannya. Jadi gadget itu kan seharusnya dipakai kalau ada keperluan, kalau enggak udah digeletakin aja, terus kita ngobrol dengan anak-anak kita. Cuman sekarang kan kita lebih banyak menyentuh gadget daripada menyentuh anak kita, ya enggak sih? Lebih banyak mengelus-ngelus screen handphone kita daripada mengelus-ngelus kepala anak kita. Ngerasa nggak, Bu? Iya. Jadi, gadget itu lebih akrab dengan kehidupan kita. Sebelum tidur, anak-anak kita disuruh tidur sendiri. Kita, gadget dikelonin. Sebelum tidur, bangun tidur, itu duluan lagi. Bukan main. Makanya dibilang sekarang syaitan itu bukan lagi dalam bentuk jin dan manusia doang, tapi ada namanya syaitan gepeng. Syaitan gepeng itu ya gadget kita. Kita mengatakan ini tantangan kita terhadap pendidikan anak-anak, padahal ini juga tantangan kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana bisa memanfaatkan gadget secara bijaksana. Jadi gini Bu, ketika misalnya anak-anak kita bermasalah, dia susah dinasehati, atau dia tidak mau berbagi dengan teman-temannya, atau dia tidak santun kepada orang tuanya, kita selalu menyalahkan apa? Tetangga atau lingkungan bermainnya. Padahal anak-anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya di rumah. Seharusnya kalau anak kita kenapa-napa, yang duluan kita tunjuk adalah diri kita. Bukan tetangga, bukan guru, bukan teman mainnya. Teman main dan lingkungan itu urusan kesekian. Urusan yang paling pertama adalah orang tuanya. Bagaimana dia membimbing anak-anaknya. Sekarang kita lihat apa sih persoalan para ibu sebelum kita kemudian membahas bagaimana mengembalikan peran khairu ummahat itu ya sebagai sebaik-baik ibu. Kenapa sebaik-baik ibu? Karena mereka adalah tiang peradaban. Nanti kita akan bahas. Pertama, kita lihat dulu tentang bagaimana kondisi para ibu itu sendiri. Yang pertama, ibu seperti tadi yang saya bilang di awal, tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menjadi seorang ibu yang ideal bagi anak-anaknya. Akhirnya dia menjadi ibu ya sekedarnya aja. Tidak memberikan hak-hak anak secara utuh. Bahkan ada ibu-ibu yang
stres dengan anaknya sendiri. Nah, kalau sudah stres dengan anak sendiri, terus anak yang mau asuh siapa? Kalau ibunya sendiri udah stres menghadapi anaknya. Biasanya kalau ibu-ibu yang kayak gini, yang dia lakukan apa? Titip anaknya di pondok. Udah kamu di pondok aja, mama udah capek, mama udah gak sanggup. Seolah-olah pondok adalah bengkel manusia. Jadi pondok itu yang dikasih hanya remah-remah generasi. Sedangkan yang pinter-pinter itu dia sekolah di sains gitu ya. Sayang dia nih kalau masuk pondok soalnya pinter gitu. Padahal justru karena dia pinter, kita siapkan ilmu yang bisa mendukung kehidupannya nanti, kita masukkan dia ke pondok. Supaya generasi-generasi muslim nanti yang menggantikan kita adalah yang kualitasnya jauh lebih baik daripada kita. Dia tidak hanya pintar sains, tapi dia juga pintar dalam urusan agama. Ketika urusan politik, urusan teknologi dan lain-lain itu dituntun oleh pengetahuan agama yang lurus, insya Allah ini akan mengantarkan pada sebuah peradaban yang mulia. Kenapa sekarang makin pintar orang, makin jauh dari Allah, makin jauh dari syariat? Karena mereka memisahkan antara sains dan ilmu agama. Itu. Jadi seorang ibu tidak memahami bahwa dia itu adalah tiang peradaban, penyangga peradaban. Akhirnya dia menjadi ibu yang sekedarnya saja. Yang penting anak bisa makan, yang penting anak bisa sekolah. Selanjutnya, kita memiliki pasangan yang awam. Pasangan yang awam itu adalah apa? Misalnya suami kita tidak mau ngaji, tidak mau ikut belajar Islam. Akhirnya ketika kita menerapkan standar-standar Islam kepada anak-anak kita, itu menjadi sesuatu yang gak nyambung dengan suami. Contoh nih, ibu-ibu udah datang ngaji di sini. Setelah pulang, membatasi gadget anak-anaknya. Terus bapaknya bilang gini, udah sih kasih aja, orang kita cari duit buat anak. Iya kan? Gitu. Atau minta mainan macam-macam, minta difasilitasi segala macam. Orang tua berusaha untuk memberikan fasilitas secara bijak. Tapi pasangan kita karena dia tidak memiliki visi yang sama dengan istri, akhirnya dia memberikan sesuatu yang sebenarnya itu bisa menciderai visi berumah tangga kita. Makanya ibu-ibu biasanya banyak orang datang nih curhat gitu ya, kasih tahu, saya ini di rumah kayak gini, suami saya begini, solusinya gimana ya? Satu aja solusinya Bu, ngaji. Suaminya harus ngaji. Kalau suaminya nggak ngaji nggak akan pernah ketemu Bu. Ya, kita minta anak-anak kalau maghrib semua sudah di rumah, sholat maghrib berjamaah, setelah itu kita murojaah bersama-sama. Nah, suami nggak support. Ya, kita sampaikan ke anak laki-laki kita bahwa mereka adalah qawwam. Mereka nanti yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dia harus bisa memimpin keluarganya untuk terhindar dari api neraka. Tapi dia tidak melihat keteladanan itu dari bapaknya. Ya ini agak susah. Anak kita bangunkan sholat subuh, bapaknya tidur. Kan gak nyambung. Oleh karenanya harus memiliki pasangan yang sama-sama pengen menjadi baik. Berhijrah bersama-sama. Kayak nama masjid ini Al-Muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Jadi kalau yang hijrah itu hanya istrinya, nggak bisa Bu, nggak ketemu. Harus suaminya juga, anak-anaknya juga. Supaya semua memiliki visi yang seragam. Kemudian apa lagi? Yang ketiga ada hantaman sekulerisme. Apa hantaman sekulerisme? Ya mereka berkeluarga tapi tak bervisi Islam. Maksudnya ya keluarga yang dibangun itu nggak ada bedanya dengan orang yang bukan muslim dalam berkeluarga. Ya biasa aja, pagi berangkat sekolah, sekolahnya juga tidak berbasis agama.
Kemudian kalau mau sholat monggo, kalau nggak sholat nggak apa-apa, masih anak-anak ini, kan gitu. Yang perempuan juga gitu, nggak dia biasakan menutup aurat, kan masih anak-anak, kan masih kecil, kan belum wajib gitu. Akhirnya apa? Keluarga yang berjalan sampai kemudian anak-anak mereka besar itu jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, ketika nanti orang tuanya sudah semakin renta, baru kemudian dia menyadari bahwa penting sekali untuk membekali anak-anak kita dengan ilmu. Jadi harus punya visi Islam. Caranya adalah buat meeting keluarga. Sering meeting keluarga nggak, Bu? Meetingnya di kantor mulu. Jadi ada rapat keluarga terdiri dari ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Tugas seorang ayah adalah mempresentasikan visi keluarga. Jadi anak-anakku, soli, soliha, kita tuh, keluarga kita itu tujuannya adalah nanti kumpul bareng-bareng di dunia dalam keadaan diridai oleh Allah dan kita bisa berkumpul nanti di surga. Nah, abi, ayah, papa, papi, pipi, apapun namanya, tugasnya adalah membawa ke rumah hanya sesuatu yang halal. Memastikan apa yang masuk di tubuh kalian itu halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Maknya di rumah ngasih makan mie instan mulu sama anaknya. Halal tapi enggak thayyib. Kenapa mie instan paling gampang? Atau apa? Nugget tinggal digoreng. Akhirnya nanti komplain anak saya nggak suka makan sayur, Dok. Lah gimana tiap hari makannya yang gurih-gurih terus kan? Nah, jadi ayahnya menyampaikan kewajiban-kewajibannya seperti itu dan ayahnya menyampaikan bahwa apapun yang kalian lakukan di dunia, kelak yang akan ditanyai oleh Allah adalah abah, adalah bapak. Jadi tolong jaga amal-amal kalian. Kemudian ibu menyampaikan kewajiban ibu adalah gini. Jadi anak ini kebayang, oh iya masing-masing bapak punya kewajiban ini yang terlihat mereka sedang berusaha banget untuk menunaikan itu. Begitupun dari pihak ibu. Kemudian bapak ibu ini menyampaikan tugas mereka sebagai anak adalah apa? Nah, target mereka di dunia adalah misalnya kamu nanti kalau mau jadi pengusaha boleh, tapi jadilah pengusaha seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, di mana hasil dari usaha mereka, kekayaan mereka, harta mereka diinfakkan fi sabilillah. Bukan untuk sekedar mengumpulkan kekayaan lalu menjadi ujub supaya dihormati oleh manusia. Nah, setelah itu baru minta saran dan kritik dari masing-masing. Boleh begitu diagendakan, boleh sebulan sekali ibu-ibu. Jadi anak-anak ketika dimintai pendapat, mereka menyampaikan kritiknya itu sudah merasa oh iya aku di rumah ini aku berharga loh, aku berarti loh di rumah ini gitu. Gak cuman ada di ujung telunjuk bapak ibunya. Itu cara kita menghargai mereka. Kalau kita bisa menghargai mereka, insya Allah mereka juga menghargai kita. Nah kalau yang sudah besar kita boleh curhat-curhat lah sama mereka gitu. Jadi sekulerisme ini memang luar biasa ya, memisahkan agama dari kehidupan kita. Kita fokus sekarang di kehidupan berkeluarga. Kita belum bahas di pendidikan, belum bahas di ekonomi, belum bahas di bernegara. Kita fokus di keluarga. Jadi keluarga yang sekuler itu ya mereka yang tidak mengkombinasikan kehidupan mereka dengan agama. Akhirnya suami nyari nafkah, semua ditabrak. Kalau bisa dapat duit, hajar. Sapu bersih. Apalagi ketemu istri yang tidak pandai bersyukur. Kalau dikasihnya sedikit, ngomel mulu. Iya kan? Akhirnya suami cari sampingan. Yang itu syubhat bahkan haram. Setelah itu apa? Kapitalisme. Hantaman kapitalisme juga berbahaya. Kenapa? Karena mereka merampas kedudukan seorang ibu sebagai ummun warabbatul bait. Apa itu ummun warabbatul bait? Ibu
yang mengurusi anak-anaknya dan rumah tangganya di rumah, mengurusi harta suaminya ketika suaminya pergi, mengurusi anak-anaknya ketika suaminya pergi. Sekarang ibu-ibu itu ditarik keluar, meninggalkan ranah domestik untuk ikut memikul beban nafkah keluarga. Padahal dalam Islam perempuan itu dinafkahi, bukan menafkahi. Tapi tidak bisa kita pungkiri sekarang ada kondisi di mana yang mau nggak mau seorang ibu harus ikut bekerja. Kenapa? Ya karena kehidupan ekonomi yang semakin sempit misalnya, atau suami yang dapat ujian, suami yang agak malas dalam bekerja, yaitu adalah ujian juga. Jadi kita tidak boleh menyalahkan seorang istri yang bekerja karena kita nggak tahu keadaannya di rumah seperti apa. Hanya yang perlu kita tekankan di sini, boleh bekerja, boleh meninggalkan anak-anak di rumah selama seluruh hak-hak mereka itu sudah kita penuhi. Seluruh kewajiban kita sebagai ibu itu sudah kita tunaikan. Kemudian bersinergi antara suami dan istri merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam mengembalikan fungsi seorang ibu. Karena ibu tugasnya tadi adalah mendidik anak-anaknya, dia harus bisa sefrekuensi dengan suami. Kalau ada standar ganda di rumah akan susah, nggak akan ketemu. Jadi seorang ibu harus memahami perannya dengan baik. Kalau dia nggak bisa memahami ini, maka akan menjadi persoalan nanti. Karena dia hanya menilai sesuatu berdasarkan logika sendiri. Dia hanya merasa oh iya ini benar, ya udah dia kerjakan. Padahal belum tentu itu benar menurut syariat. Makanya butuh ilmu. Ilmu didapatkan dari mana? Kembali lagi, ngaji. Hikmah dari Allah mewajibkan ngaji adalah supaya kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu datang ngaji di sini, keuntungannya yang pertama adalah ibu-ibu telah menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. 2, ibu-ibu mendapatkan ilmu untuk menjalankan peran ibu dengan baik. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak akan merasa kalau kita itu salah. Atau kalau kita benar, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita merasa benar dengan persepsi kita. Padahal dalam syariat itu adalah sebuah kesalahan. Sampai sini bisa ya Bu? Saya ya. Kemudian seluruh, ini karena bikin slide-nya lagi mumet, jadi banyak typo ya, mohon dimaklumi. Tapi kalau orang Indonesia bisa baca, diputar-putar juga bisa. Ya. Seluruh anggota keluarga harus memahami visi keluarga. Kalau ada yang melanggar, saling mengingatkan. Contoh. Kita menjadikan Az-Zariyat ayat 56 itu sebagai visi keluarga kita. Apa itu? Wa ma khalaqatal jinna. Nah, semua tahu tuh. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya visi keluarga kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya macam-macam. Ayah ibadahnya adalah mencari nafkah yang halal. Ayah ibadahnya adalah memastikan anak dan istrinya tidak menjadi bahan bakar api neraka. Seorang suami memastikan istrinya tidak keluar rumah dalam keadaan melanggar syariat. Seorang bapak memastikan bahwa istrinya bisa membimbing anaknya sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu sudah mulai lalai atau lupa, harus saling mengingatkan. Itulah pentingnya sevisi. Kalau nggak sevisi, siapa yang mau mengingatkan siapa? Kan gitu. Misal, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu anak-anak ini sukanya beli mainan. Mama jajan mainan, bentar-bentar mainan, padahal mainannya udah banyak.
Ya kan? Ibu-ibu saking sayangnya kan dengar abang-abangnya sayang anak gitu kan ya. Oh iya kalau sayang anak beliin gitu. Kalau nggak beliin berarti nggak sayang anak, pelit sama anak sendiri. Mikirnya begitu. Nah, kalau kita sudah punya visi seperti tadi untuk beribadah kepada Allah, anaknya itu diajak berpikir. Nah, kalau kita beli mainan ini, kira-kira sesuai nggak dengan visi kita beribadah kepada Allah? Ada hubungannya nggak mainan ini dengan kita beribadah kepada Allah? Kan gitu. Ternyata kan nggak ada hubungannya kan? Itu kalau dia minta beliin buku, ya buku-buku superhero, mujahid-mujahid, para pembebas misalnya. Nah itu kan ada hubungannya. Boleh itu dibeliin. Tapi kalau mainan, nggak perlu memberikan mainan yang berlebihan. Boleh beli mainan, tapi secukupnya, seperlunya. Kalau perlu, bapak dan ibu membuat mainan bersama-sama dengan anaknya. Boro-boro sekarang bikin mainan bareng. Bertiga kumpul, emaknya pegang gadget. Bapaknya juga pegang gadget. Ibunya juga pegang gadget. Wifi 24 jam. Jadi serumah seatap, tapi hati dan pemikirannya terpisah-pisah. Badannya kumpul, tapi concernnya enggak. Kan sedih. Inilah bahaya ketika perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan keimanan. Ini sangat mengkhawatirkan. Jadi kembali lagi harus saling mengingatkan, dan tidak bisa saling mengingatkan kalau tidak sevisi. Bisa ya? Next. Kenapa seorang ibu itu memiliki peran yang sangat penting? Di sini dikatakan dari rahimmu Allah ciptakan generasi. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, tapi orang tuanya lah yang nanti akan menentukan apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maksudnya adalah apa? Orang tua itu adalah pemegang kuas dan anak-anaknya adalah kanvas. Jadi lukisan apa yang jadi di atas kanvas itu tergantung dari liukan kuas orang tuanya. Ngerti Bu? Ya, jadi orang tualah yang akan menentukan anaknya nanti mau gimana-gimana. Sekali lagi, jangan suka menunjuk orang lain atas apa yang terjadi pada anak kita. Kita lihat dalam sebuah hadis. Lalu kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani. Maksudnya apa? Pendidikan anak baik atau buruk itu tergantung dari bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibunya jauh dari Islam, nggak usah nunggu anaknya akrab dengan Islam. Tapi sekarang ibu-ibu itu nggak kalah pinter ya, bapak-bapak juga nggak kalah pinter. Ya udah kita boleh lah nggak paham agama. Sekarang anak kita titipkan aja di pondok. Selesai. Seolah-olah tugas mendidik itu adalah tugas pondok. Padahal mendidik anak itu adalah kewajiban dari kedua orang tuanya. Seandainya let's say anak kita nanti menjadi soleh karena kita sekolahkan di pondok. Kelak di hadapan Allah, yang membawa kebanggaan itu siapa? Ustadznya atau bapak ibunya? Kita nggak kebagian apa-apa loh Bu. Anak kita bisa alif bata, anak kita bisa baca Quran dengan tartil, anak kita bisa beribadah sesuai Quran dan sunnah. Kita punya andil apa? Bayar. Cuman bayar.
nggak punya andil apapun. Iya kan? Sayang sekali. Seharusnya kita terlibat dalam mendidik anak. Gimana kalau ilmu kita kurang? Sambil terus-menerus kita menuntut ilmu, sambil kita juga meminta bantuan para alim, para ulama. Tapi tidak berarti kita hanya lepas tangan aja. Ya udah titip di pondok, tugas kita hanya bayar semester. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus ikut bertanggung jawab. Kau memang bisa meliukkan kuas sesukamu, tapi ingat, ya, orang tua terserah dia mau didik anaknya kayak apa. Kadang kalau kita kasih peringatan ke teman-teman kita ya, Bu, atuh anaknya jangan dikasih gadget. Kuota gue yang beli, iya kan? Jadi kita yang mengingatkan, jadi kita yang salah, Bu. Jadi kita yang salah. Akhirnya mau diingetin gimana? Nggak diingetin. Kasihan, dia juga adalah generasi Muslim. Dia juga adalah umatnya Rasulullah. Yang kita juga harus ikut bertanggung jawab di sana. Jadi yang pertama, anak itu adalah amanah. Karena amanah, Allah ingin nanti anak ini kita ketika Allah mengambilnya kembali, anak ini dalam keadaan yang sama sebagaimana ketika Allah menitipkan ke kita. Gitu. Ibu-ibu misalnya saya pinjemin buku. Saya pinjemin nih buku, boleh nih dibaca. Saya pengen kalau buku itu saya ambil lagi, bukunya rusak atau utuh? Tetap utuh dong. Saya pengennya nanti ketika ibu-ibu ngembaliin bukunya ke saya, bukunya tetap utuh. Begitupun Allah. Allah menitipkan anak kita dalam keadaan fitrah. Dan Allah ingin nanti ketika anak ini kembali di sisi Allah, tetap terjaga fitrahnya. Siapa yang bertugas menjaga itu? Orang tuanya. Nah, sekali lagi, bagaimana orang tuanya bisa menjaga fitrah anaknya, sedangkan fitrahnya sebagai seorang ibu aja dia nggak paham. Yang kedua ya ini tadi yang titipan yang harus kembali dalam keadaan serupa saat dititipkan. Kemudian yang ketiga, aset. Anak itu adalah aset. Amal Bani Adam yang tak putus itu adalah doa dari anak yang solih. Jadi anak ini aset di dunia juga aset di akhirat. Aset di dunia itu kayak mana? Ketika kita sudah renta, kita dirawat dengan penuh kasih sayang oleh anak-anak kita. Ada orang yang begini, sok bijak. Sok bijaknya gimana? Dia bilang gini, kita itu ketika membesarkan anak, kita bukan mau mengambil balasan dari anak dengan besok kalau kita tua dia yang merawat kita. Enggak kok, kita itu membesarkan mereka, merawat mereka tulus. Kita enggak minta balasan, gitu kan? Memang seperti itu. Kita tidak ingin dapat balasan dari anak karena apapun yang dia balas itu enggak akan sesuai di sisi Allah. Tapi lihatlah dari sisi anak. Ketika anak ini kita rawat, kita bimbing dengan pendekatan ruhiyah, maka ketika nanti dia tumbuh dewasa, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan untuk orang tuanya. Dia pasti tahu. Jadi kita nggak usah minta. Kita nggak usah minta. Ibu-ibu di sini saya misalnya memberikan pertanyaan. Ibu-ibu yakin kalau nanti sudah tua, terus ditaruh di panti asuhan sama anaknya, terus anaknya ya silakan mau melakukan tugas apa aja yang dia mau, kesibukan apa aja yang dia mau. Ibu-ibu mau kayak gitu? Kan nggak mau. Secara fitrah kita tuh pengen ketika kita sudah sepuh. Sekarang belum sepuh ya Bu? Belum. Ketika kita sudah sepuh, kita pengen apa? Kita tetap mendapatkan kasih sayang dari anak-anak kita. Iya kan? Tanda anak itu soleh adalah dia tidak berani, salah satu tanda dia soleh adalah dia tidak berani membentak, menghardik ibunya. Fala taqul lahuma uffin. Mengatakan ah saja itu enggak boleh. Dan mengatakan ah ini adalah seringan-ringannya melukai perasaan orang tua. Itu yang paling ringan. Anak kita boro-boro bilang ah.
Udah kayak apa aja omongannya sama orang tuanya kan? Kamu mau kemana? Kepo. Orang tuanya digituin. Orang tuanya digituin. Ketika dinasihati, mama tuh nggak ngerti kehidupan sekarang tuh kayak apa. Mama tuh kuno. Segala macam dikatain ke orang tuanya. Ini tanda bahwa kita gagal menyiapkan anak kita untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Jadi aset di dunia juga aset di akhirat. Ketika nanti kita sudah wafat, tidak ada apapun yang kita tunggu kecuali doa dari anak yang solih. Mungkin semua orang bisa berdoa, tapi belum tentu doa mereka sampai. Belum tentu doa mereka sampai. Kenapa? Karena di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu doa dari anak yang soleh yang nanti pahalanya tidak terputus bahkan sampai orang tuanya telah wafat. Jadi kalau anaknya nggak soleh, doanya nggak nyampe. Bukan doa dari anak, tapi doa dari anak yang soleh. Ya semoga kita mampu mewujudkan karakter solih di dalam diri anak-anak kita. Nah, yang keempat, di sini ada yang sudah menikah lama tapi belum dikasih anak. Sudah semuanya ya. Saya punya kenalan beberapa teman sudah lama menikah, ada yang sudah 15 tahun, 16 tahun tapi belum diamanahi seorang pun anak. Ketika orang lain butuh, orang lain pengen, kenapa kita yang diamanahi malah kita nggak amanah? Malah kita nggak merawat itu baik-baik. Apalagi kalau kita lihat anak-anak hasil perzinaan gitu ya, yang digeletakin di mana, di tempat sampah dan dihanyutkan, udah kayak Nabi Musa aja, dihanyutkan gitu. Tapi sudah dalam keadaan yang memprihatinkan. Ya na'udzubillahi min zalik. Nanti anak-anak ini akan mengadu kepada Allah tentang perlakuan ibunya. Nah, sekarang kita lihat apa tantangan-tantangan kita dalam mendidik anak. Yang pertama, ini adalah fitnah akhir zaman. Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebankan sesuatu kepada seseorang kecuali orang itu mampu. Jadi kalau kita menyalahkan zaman sekarang, ya orang tua dulu mah enak, nggak ada gadget, nggak ada apa, seolah-olah ya wajar kalau anak-anaknya baik. Padahal perkembangan zaman yang terjadi sekarang ini, kalau kita tetap mengiringinya dengan pengetahuan agama yang benar, insya Allah kita akan tetap selamat. Kita nggak boleh menyalahkan, ya udah berarti di rumah tidak boleh ada handphone sama sekali. Bolehnya handphone batu. Tahu nggak handphone batu? Yang bisa telepon SMS doang, ya kan? Yang kalau jatuh juga masih oke gitu ya. Akhirnya apa? Yang berita-berita yang muncul itu kita nggak tahu. Kan ada TV, ya di TV yang adanya gosip kan. Nah akhirnya kita juga jadi penggosip. Ibu-ibu nih biasanya begitu. Beli sayur lama banget. Menggibah dulu di tempat penjualan sayur. Tapi kadang-kadang ada untungnya juga nih dalam tanda petik. Saya kemarin beli ikan sama abang-abang yang lewat tuh ya. Beli ikan. Terus dari situ pembicaraan ibu-ibu itu saya tahu bahwa tukang jamu langganan saya itu meninggal. Kok nggak pernah lewat? Ternyata meninggal. Taunya dari ibu-ibu itu. Ya kalau yang diomongin kayak gitu ya nggak masalah ya. Tapi kalau yang diomongin tahu nggak si itu loh. Terus dibilang kamu jangan gibah.
Lah enggak, aku nggak gibah. Aku tuh cuman dengar cerita, terus aku teruskan. Gitu. Jadi nggak mau dibilang menggibah, maunya men-forward informasi. Biar lebih keren. Jadi ibu-ibu, apapun kondisi akhir zaman ini, selama kita berpegang teguh pada Islam, insya Allah kita selamat, insya Allah. Kita jangan anti perkembangan teknologi. Nanti ibu-ibu nggak mau naik pesawat, mau naik kapal pergi umroh. Kapal pun adalah perkembangan teknologi. Maunya kapal layar yang nggak pakai mesin, nggak pulang-pulang. Ya. Jadi teknologi itu bukan musuh, tapi sesuatu yang tetap harus dipepet dengan agama. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi apapun yang kita lakukan akan kembali efeknya ke diri kita. Kalau kita taat sama Allah, ketaatan itu kembali kepada kita. Nah, kalau kita ingkar kepada Allah, keingkaran itu juga akan kembali kepada kita. Allah itu adalah zat yang maha mulia. Tidak ada lagi zat yang lebih mulia daripada Allah atau yang sebanding kemuliaannya dengan Allah. Itu enggak ada. Jadi ibu-ibu, kalau kita ingkar itu enggak masalah bagi Allah. Kalau kita taat juga enggak masalah bagi Allah. Jadi apapun yang kita lakukan kembali kepada diri kita masing-masing. Adapun yang menjadi tantangan secara spesifik, yang pertama kehidupan yang serba instan. Tahu nggak dulu? Ingat nggak dulu TV itu kayak apa gedenya? Tebelnya kayak apa? Tebel banget ya, bokongnya itu ya, tebel banget gitu. Orang-orang pada ramping-ramping. Jadi kalau angkat TV itu harus berempat, berlima gitu ya. Kalau sekarang TV-nya flat, orangnya yang tebel. Kebalik. Kenapa? Mau beli makanan, jempol. Iya kan? Mau pesan kendaraan, jempol. Mau belanja, jempol. Orangnya udah mager. Akhirnya apa? Ya badannya semakin menebal. TV-nya flat, badan kita yang menebal. Kenapa? Ya semua serba instan. Akhirnya mau jadi pejabat juga pakai cara instan. Gitu ya. Kemudian 2, gadget. Gadget ini seperti saya katakan tadi adalah pisau bermata 2. Kalau kita memanfaatkannya dengan bijaksana, insya Allah gadget ini bisa memberikan kebaikan. Kita bisa berdakwah lewat sosial media. Dan kita bisa belajar lewat sosial media. Kita bisa mengupdate berita-berita yang penting itu juga lewat sosial media. Kalau kita tidak berhati-hati, gadget ini bisa membahayakan kita. Kemudian tantangan lagi adalah ibu-ibu di sini ada yang tinggal bareng mertua atau orang tua? Tinggal bareng. Nah, biasanya gini, ibu-ibu udah ngaji, bapaknya udah ngaji, orang tuanya nggak ngaji, ya kan? Ketika kita kasih makan anak, makannya duduk ya, sama neneknya, boleh makan sambil lari-lari, yang penting makan nggak apa-apa. Jadi bawa ke taman, disuapin, lari-lari gitu. Sedangkan kita ngajarnya, makannya itu harus duduk. Jadinya apa? Anaknya bingung, standarnya beda antara neneknya dengan orang tuanya. Nah ini adalah tantangan. Nah kalau begitu gimana solusinya? Solusinya adalah kita duduk bersama lalu memberikan pengertian kepada orang tua kita bahwa keluarga kita itu visinya kayak gini loh Bu, kayak gini. Jadi nanti anak-anak jangan diginiin gitu. Itulah hikmah ketika sudah berkeluarga dianjurkan untuk memiliki tempat tinggal sendiri selama orang tua masih bisa memenuhi
kebutuhannya sendiri, dalam artian bisa ke kamar mandi sendiri, masih nggak butuh perawatan dari orang lain lah gitu. Tapi kalau orang tua sudah uzur, sudah harus dirawat oleh orang lain, maka kewajiban anak untuk merawat orang tuanya. Kemudian lingkungan ini nggak bisa kita hindari. Akhirnya anak kita pasung di rumah. Udah, kamu jangan keluar. Kenapa? Karena di luar itu omongan orang kayak api. Iya kan? Yang ibu-ibu omongan tetangga juga pedes luar biasa, ya. Yang anak-anak omongannya juga Masya Allah, ya, kasar luar biasa. Akhirnya anak-anak kita, karena kita nih ngaji nih, ya kan, kita ajarin anak kita untuk ngomong yang baik-baik aja, kita pasung tuh anak, nggak boleh keluar, nggak boleh bergaul di luar. Padahal seorang anak mau nggak mau suatu hari nanti dia harus menghadapi kenyataan hidup sendiri tanpa kita. Kita bisa membayangkan kalau dia sudah terbiasa dengan keadaan yang ideal dalam rumah, terus tiba-tiba dia harus keluar. Di sana ada kata-kata kasar, dia dibully, bisa depresi dia. Kenapa? Karena mentalnya nggak siap. Jadi kita harus perlihatkan di luar itu kayak gini, dan yang benar adalah begini, yang salah adalah begini. Kalau kamu bertemu di luar kayak gitu, itu artinya salah, dan tugasmu adalah meluruskan. Nah, di sana kita ajarin anak juga untuk berdakwah. Jadi tidak boleh dihindari. Harus dihadapi. Memang idealnya kita mengkondisikan sebuah lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anak-anak kita. Termasuk kita cari sekolah yang lingkungannya baik, atau kita cari perumahan yang lingkungannya juga baik. Tapi kalau memang kita belum dirizkikan oleh Allah untuk melakukan itu, yang harus kita lakukan adalah membekali anak kita dengan pemahaman supaya mereka kuat. Bisa, Bu? Jadi anaknya nggak usah dikurung, apalagi laki-laki. Dia nanti akan menjadi pemimpin yang mencari ma'isyah keluar. Dia akan berhadapan dengan kerasnya kehidupan. Nah, kalau kita elus-elus mulu di rumah, iya nak, ini apa nak, gitu ya. Sampai di luar dia diteriakin, langsung layu kayak putri malu yang kesenggol. Kita nggak pengen anak laki-laki kita begitu. Di satu sisi kita harus menghadapi fakta bahwa remaja itu sekarang kayak gini. Remaja sekarang kayak gini. Jadi mereka merokok. Kemarin anak SD yang saya lihat ngerokok. Pas saya naik motor ya papasan ngerokok. Terus dibuat ekspresinya kayak orang-orang dewasa gitu. Jadi terobsesi gitu. Dia ngerokok. Ini anak-anak nggak ada yang nggak kerudungan loh, Bu. Artinya apa? Mereka semua adalah anak-anak kita. Anak-anak kita, anak-anak dari saudara-saudara kita, dan mereka adalah generasi yang seharusnya nanti akan membanggakan Nabi di hadapan nabi-nabi yang lain. Membanggakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadapan nabi-nabi yang lain. Kalau kayak gini, kira-kira Nabi kita akan bangga atau malu? Belum yang ini, katakan cinta, nembak, terus dicie-ciein sama yang lain. Kayak gini nih. Sekarang lebih banyak yang begini atau lebih banyak yang dirohis? Lebih banyak yang kayak gini kan? Lihat kalau malam minggu, kan main, ya. Kafe-kafe itu rame luar biasa malam minggu. Pasang-pasangan begini, kadang-kadang saya lihat gitu ya, miris banget. Orang tuanya membesarkan dia dengan susah payah, dia malah ngomong begini, hidup aku itu gak ada artinya tanpa kamu, Beb. Dia nggak tahu dulu pas kena cacar yang megang siapa gitu ya. Dia nggak tahu dulu pas ngompol yang bersihin ompolnya siapa. Coba sekarang dia kena cacar, mau nggak bebeknya itu ngurusin? Mau sok-sokan hidupku apaan gitu ya? Itu anak muda zaman sekarang begitu. Satu problemnya,
Apa itu? Mereka nggak tahu tujuan hidupnya dari awal. Kalau sudah dari awal masih sekecil ini ya, masih sekecil anak-anak kita di sini sudah tahu mereka adalah hamba Allah dan tujuan mereka Allah titipkan di sini dengan misi untuk menjadi orang yang solih, insya Allah nggak akan kayak gini jadinya. Yang kita khawatirkan adalah ibu-ibu mungkin tegas sama anaknya dan di hadapan kita dia manut, di depan kita dia manut, tapi di belakang kita who knows. Makanya anak itu tidak boleh kita buat takut sama orang tuanya. Bukan takut sama orang tuanya, tapi takut sama Allah. Tanamkan itu terus menerus. Tanamkan itu terus menerus. Jadi kalau anak kita melanggar syariat, kita seharusnya marah besar, tanda kutip ya. Marah besar bukan berarti gebukin anaknya, bukan gitu ya. Saya tuh kalau misalnya anak saya melanggar sesuatu yang dia sudah pahami, tapi namanya anak-anak ya, dia melanggar, yang saya lakukan itu apa? Saya nangis di depannya, menunjukkan bahwa saya itu takut, saya khawatir kalau dia bermaksiat kepada Allah. Dan mereka tuh kalau udah lihat saya nangis, langsung luluh. Jadi saya bilang, lah sayang, Umi tuh nggak marah, Umi nggak marah, Umi nggak berani marah, tapi Umi itu takut, bahkan terlalu takut kalau kalian itu nanti akan seperti ini, apalagi sepeninggal Umi. Masih ada Umi aja kalian begini. Apa kabar kalau Umi udah nggak ada? Nangis lagi gitu ya. Di drama-drama dikit. Supaya anak kita itu hatinya bisa lembut gitu. Kita kasih tahu, Umi itu pandangannya terbatas, tangannya terbatas untuk menjaga kalian. Mata kita terbatas untuk mengawasi kalian, tapi tidak dengan Allah. Jadi kita harus tanamkan supaya mereka takut kepada Allah. Ini juga masih pakai baju SMA, lahiran di kebun orang. Kemarin saya dapat fakta di Kampung Baru, anak 14 tahun Bu, 14 tahun perempuan diperkosa oleh 3 orang laki-laki yang berbeda. Kan main. Seserem itu. Pertanyaannya, bagaimana orang yang 3 itu bisa kepikiran untuk memperkosa anak ini? Kenapa? Karena rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar. Mungkin otaknya koslet ya karena nonton hal-hal yang diharamkan. Akhirnya kan itu butuh pemuasan. Butuh pemuasan. Nah, siapa yang lewat dan bisa, ya udah itu aja dihajar. Gitu. Dan dibawa ke kepolisian, ternyata nggak diproses. Kenapa? Karena katanya nggak ada saksi. Lah emang orang gitu harus ada saksi. Padahal pelakunya sudah mengaku, kecuali pelakunya nggak ngaku ya. Pelakunya ngaku. Terus bilangnya gini, kalau semua yang ngaku itu kita penjara kami akan penuh. Loh, kalau saya yang digituin, kalau emang kalian kayak gitu, nggak usah ada kalian. Apa fungsinya? Orang pelakunya udah ngaku, sesedih itu. Dan ini kalau kita lihat menunjukkan apa? Hubungan anak ini dengan orang tuanya di rumah nggak akrab Bu. Kalau akrab, masa sih dia nggak tahu anaknya hamil? Iya kan? Orang hamil itu mengalami perubahan hormon yang akan berpengaruh pada tingkah laku dia. Harusnya kan kelihatan, mukanya berubah, pinggulnya berubah. Iya kan? Kecenderungan perbuatannya juga berubah. Berarti apa? Sudah jauh hubungan anak ini dengan orang tuanya. Sampai orang tuanya pun gak paham kalau dia hamil. Pertanyaannya, kenapa mereka lahirannya gampang banget? Di satu sisi ada fakta yang seperti ini. Nah, kita tentu dibanding dengan 2 fakta ini, kita menginginkan keluarga kita itu hidup begini, dekat. Yang kedekatannya itu bukan hanya healing bareng, piknik bareng, bukan. Tapi kedekatan kita itu dibingkai oleh apa? Ikatan spiritual, beribadah bareng-bareng.
berkasih sayang bareng-bareng. Yang dibingkai ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita di dunia ini cuma sebentar. Cuma sebentar. Jadi ibu-ibu banyak-banyaklah mengkaji Islam supaya kita bisa memahami apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Karena peran kita sebagai ibu itu luar biasa. Ketika dikatakan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah khairu ummah. Ternyata dikatakan sebagai khairu ummah itu ada syarat dan ketentuannya. Apa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Supaya kita menjadi orang yang menjadi umat terbaik, yang harus kita lakukan adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa kabar dengan khairu ummahat, para ibu sebaik-baik ibu? Sebaik-baik ibu itu adalah dia bisa melahirkan generasi yang nanti generasinya itu bisa menjadi khairu ummah. Enggak mungkin sosok Muhammad Al-Fatih itu lahir dari ibu yang jauh dari Allah. Enggak mungkin. Jadi kalau kita pengen anak kita begini, kita sudah harus punya mapping, Bu. Kita melakukan mapping. Nanti anak kita SD gini, SMP gini, SMA gini, usia segini dia gini. Itu kita sudah buat dan kita presentasikan ke hadapan anak-anak. Tanya, ada masukan enggak? Udah kayak gitu. Jadi jangan tiba masa tiba akal. Jangan tiba masa tiba akal, enggak bisa. Itu harus dipikirkan baik-baik ya. Meskipun nanti mungkin bisa bergeser dikit-dikit ya, karena kita kan hanya mampunya merencanakan. Al-ummu madrasatul ula. Ini adalah sebuah syair. Ada yang mengatakan ini hadis, ya bukan. Ini adalah syair. Bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Madrasah pertama. Yang kemarin saya ditanya sama anak saya, kenapa ya Mi, tahu-tahu Dedek bisa manggil Umi? Ya karena dilatih dari bayi. Sekarang Dedek bisa ngomong kayak gini, itu pun dilatih. Jadi Umi tuh dulu kayak ngomong sama tembok, tidak berbalas. Tapi ngoceh aja. Masya Allah solehnya anak Umi, dia diam baik. Iya kan? Jadi orang-orang itu mungkin ngelihat apaan sih ngomong sendiri gitu. Tapi itu adalah bagian dari kita mempersiapkan anak kita untuk bisa berbicara. Itu dalam masalah yang sederhana. Apalagi dalam masalah agama. Nah, kecintaanmu kepada Rabbmu akan menentukan corak pendidikanmu terhadap anak. Jadi bagaimana level kecintaan kita kepada Allah, itulah nanti yang menentukan corak pendidikan kita kepada anak kita. Jadi kalau kecintaan kita kepada Allah itu sekedarnya, maka pendidikan kita kepada anak kita dalam hal agama juga sekedarnya. Yang penting anak udah sholat, nggak pakai kerudung nggak apa-apa, asal dia nggak berzina. Nggak apa-apa dia pacaran, asal dia nggak berzina. Dia tahu batas-batasannya gitu. Kan anak zaman sekarang gitu, ketika disampaikan Al-Isra ayat 32, la taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Dia bilang kan yang dilarang mendekatinya. Zinanya nggak dilarang. Anak zaman sekarang itu jawabannya banyak, dan kalau bermaksiat pakai dalil. Makanya ibu-ibu nggak boleh kalah pintar. Belajar dan belajar. Sekali lagi, ilmu kita akan menentukan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ibu-ibu, ilmunya apa kabar? Anakku udah kadung SMA gitu. Baru ibunya hijrah. Akhirnya berantem mulu di rumah. Ya kan? Karena biasanya keluar rumah itu dibiarkan.
Setelah ibunya hijrah, kalau mau keluar rumah dilarang. Malam-malam keluar gitu kan. Kan dia stres. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Dan dia tidak diberikan pemahaman yang utuh. Siapin ilmunya, Bu. Belajar itu nggak cukup dengan seminggu sekali. 2 kali seminggu nggak cukup. Harus belajar terus. Kenapa? Kita usianya udah uzur. Banyak yang harus kita kejar. Anak kita masih kecil-kecil loh. Masih kecil-kecil. Jadi masih ada kesempatan untuk kita membenahi pemahaman kita tentang Islam. Pertama, apa yang harus kita ilmui adalah syariat Allah itu harus diimani dan diamalkan. Jadi ini yang penting nih ini jadikan keridhaan Allah dan Rasulnya sebagai patron dalam keluarga. Jadi kalau dalam perkara syariat, anak-anak kita misalnya melakukan sesuatu, yang kita omongin apa? Itu melanggar syariat loh. Rasulullah nggak suka loh itu patokannya. Jadi patokannya adalah syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Jadi mereka itu tahu kalau mau berbuat, relnya itu nggak boleh keluar dari situ. Ini Allah suka nggak? Ini sesuai nggak dengan syariat Allah? Kan gitu. Nah kalau kita sudah membiasakan menjadikan ini sebagai patron, insya Allah ketika nanti mereka keluar, mereka tahu mana yang boleh mereka lakukan dan mana yang enggak. Karena mereka mengembalikan pada syariat. Termasuk suami istri kalau lagi berantem. Masing-masing mengklaim dirinya yang benar. Iya enggak? Masing-masing merasa dia yang benar. Suami merasa dia yang benar. Istri juga merasa dia yang benar. Nah kalau kita tidak mengembalikannya kepada syariat, ya enggak ada ujungnya itu. Udah menjadi perang dingin seumur hidup. Ya, jadi syariat Allah itu harus kita tidak sekedar imani, tapi harus diamalkan. Jangan anak-anak udah tahu sholat itu wajib, tapi dibiarkan nggak sholat karena masih kecil. Salah juga kalau kita ngajarin ke anak gini, kok kamu nggak sholat, dosa loh. Kan dia nggak dosa. Anakku tuh tahu mereka bahwa mereka itu tidak dihisap. Jadi kita tidak melakukan pembohongan gitu ya. Mereka tahu mereka nggak dihisap. Tapi kenapa kita minta mereka untuk sholat, untuk taat pada syariat? Karena itu adalah bagian dari pembiasaan. Ketika mereka nanti sudah baligh, mereka nggak kaget. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah sekarang anak laki-laki misalnya tidak disiapkan ketika balik, atau anak perempuan tidak disiapkan sebelum dia balik. Akhirnya pas balik, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Gimana cara mandi? Iya kan? Itu tidak diajarkan. Nanti sudah balik baru kaget. Panik. Harus gimana? Padahal sudah harus disiapkan. Kemudian sunnah Nabi harus dicintai dan diteladani. Contoh, kalau makan pakai tangan kanan, ya Nabi senangnya makannya gitu. Biar makanan yang masuk ini bisa menjadi barokah, bisa bikin kita sehat dan menambah kebaikan dalam diri kita gitu. Ya, setiap apa-apa yang menjadi sunnah Rasulullah ya kita dekatkan kepada mereka. Jadi mereka tahu siapa yang harus mereka cintai. Gitu. Ini ada sebuah peringatan yang sebenarnya cukup membuat kita berpikir banyak ya. Ini menohok sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jagalah apa? Anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naro, dari api neraka. Mufassir menjelaskan anfusakum yang dimaksudkan di sini adalah para ayah. Di sini menunjukkan qawam atau kepemimpinan itu diserahkan kepada para ayah. Jadi dikatakan
Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka itu? Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya itu terdiri dari manusia dan bebatuan. Jadi bahan bakar loh Bu, kita aja kena tetesan lilin aja udah panas banget. Apa kabar kita menjadi bahan bakarnya api neraka? Nauzubillah min dzalik. Makanya harus dijaga. Gimana cara menjaga? Cara menjaga dengan yang tadi. Dengan yang tadi, yang ini. Syariat Allah itu tidak hanya diimani sebagai sebuah kebenaran, tapi dia harus diamalkan di dalam kehidupan kita. Juga sunnah-sunnah Nabi tidak berhenti di sekedar solawatan rame-rame, ya, berhadroh ria, tapi tidak diamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, dikatakan di sini di neraka itu nanti ada malaikat yang dia itu sangar dan keras. Mereka tidak pernah la ya'sunallah, mereka tidak pernah memaksiati Allah, ma amarahum, atas apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka juga melakukan ma yu'marun, apa-apa yang disuruh, yang diperintahkan. Mereka tidak pernah membangkang. Malaikat itu tidak pernah membangkang Allah. Yang sering membangkang Allah adalah manusia. Padahal malaikat itu tidak masuk neraka. Manusia dibilang nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Tapi ini tidak dijadikan sebagai sebuah peringatan keras, sebagai warning. Kita masih santai-santai aja gitu. Ibu, karena engkau adalah penyangga peradaban, maka tolong benahi jalan hijrah kita. Jangan hijrah itu hanya di pakaian doang. Jangan hijrah itu hanya ikut majelis taklim doang. Tapi hijrah itu benar-benar kita berhijrah dari sisi perbuatan yang dulu jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Kenapa kita diminta untuk membenahi jalan hijrah kita? Karena berhijrah itu tidak mudah. Berhijrah itu memiliki banyak tantangan. Tantangan dari diri kita sendiri, tantangan dari keluarga terdekat kita, tantangan dari lingkungan sekitar kita, dan banyak hal yang kemudian menghalangi kita untuk berhijrah. Kemudian fitnah akhir zaman yang sekarang standar kebahagiaan itu selalu dilekatkan pada materi. Kemudian kenapa lagi kita harus berhijrah dengan benar? Karena para ibu adalah madrasah pertama, dan para ibulah nanti yang akan menjaga peradaban. Baik atau buruknya, mulia atau hinanya peradaban nanti, itu tergantung dari bagaimana seorang ibu menyiapkan generasi yang lahir dari mereka. Benar-benar peran ibu itu sangat urgen. Peran ibu itu sangat-sangat penting. Jangan ibu merasa, lah saya mah cuman ibu rumah tangga. Justru kalau kita mau ngomong, ibu rumah tangga itu perannya lebih urgen daripada kepala negara. Kenapa? Karena kita yang menentukan masa depan 10-20 tahun lagi ke depan. Banyak-banyak berdoa agar kita diberikan anak-anak yang soleh. Kita sudah diajarkan berbagai macam doa. Nah, kalau kita sekarang sudah mulai berhijrah, alhamdulillah, berdoa lagi ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati. Dulu aku enggak hijrah, sekarang hijrah. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hati aku di atas agama. Jadi jangan sampai kita balik lagi di jalan kita yang sebelumnya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi ayat 3522 ya, yang doa tadi. Kenapa kita harus menjadi ibu solihah yang tangguh? Karena kedudukan ibu istimewa seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ibu juga adalah penyangga peradaban, anak adalah aset, dan Nabi akan berbangga dengan keadaan kita yang taat kepada Allah nanti di hari kiamat. Pastikan bahwa di kaki
ibu-ibu sekalian, benar-benar ada surga. Mungkin dikatakan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, tapi belum tentu semua ibu itu ada surga di kakinya untuk anak-anaknya. Kenapa? Surga dari mana? Ketika seorang ibu membiarkan anaknya dalam kesesatan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang dia mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sumber dari kebenaran dan kebaikan itu ada pada Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu kembali lagi pada Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bilang riba itu haram, ya udah jangan dibilang tapi kan gitu. Bani Israel begitu. Kalau diseru oleh Rasul untuk taat kepada Allah, jawabannya apa? Tapi. Mereka selalu bilang sami'na wa asoina. Ya, kami udah dengar, tapi kami akan memikirkan dulu. Sudah selesai, Bu? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau di-sharing. Ya. Alhamdulillah, kelas nasihat kita dengarkan tausiah dari asal kita yang dengan ilmu dan hikmah dari penyampaian yang disampaikan kepada kita, dan semoga apa yang diajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Dan saya memberi kesempatan kepada teman-teman. Berapa? 2 boleh. Kami persilakan kepada teman-teman sahabat muslim yang bertanya. Silakan diajukan tangannya. Ya, boleh. 2 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tadi kan udah dijelasin bahwa anak itu kan masalah lingkungan harus dihadapi, tidak boleh dikurung. Gimana kalau setiap kita nyoba anak kita lepas keluar, tiba-tiba pas pulang bawa hal yang belum pernah di rumahku nggak pernah kayak gini, pas keluar kok kayak gini. Nah itu satu, bagaimana cara kita menghadapinya. Kedua, kalau anak sudah terlanjur terkontaminasi atau kena pergaulan itu, bagaimana cara kita mengatasi anak supaya lepas dari itu kena pergaulan pengaruhnya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Sepertinya satu pertanyaan tapi 2 pertanyaan. Apakah Ustaz menjawab? Ya nanti urusannya di kasir. Yang pertama, bagaimana kalau anak itu keluar terus pulang bawa sesuatu yang di rumah itu diharamkan. Nah, itulah tugas ibunya, menjadi filter. Menjadi filter. Kita kasih tahu itu buruk. Itu jangan dibawa pulang. Kalaupun itu kita dengar orang lain ngomong, kita harus tahu itu adalah buruk. Jangan dibawa pulang, tapi yang harus kamu lakukan adalah menyampaikan ke dia bahwa itu buruk. Karena di kehidupan ini akan selalu seperti itu. Yang hak dan yang batil itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Enggak mungkin hak semua, pasti ada batilnya. Jadi tugas kita adalah itu. Tapi kan capek, ya memang begitu. Memang capek ya. Kalau enggak, ibu-ibu itu balasannya enggak surga. Tugas ibu itu berat banget. Makanya balasannya itu adalah surga dengan perannya. Yang kedua, apa tadi? Oh, udah kadung, ya. Anak udah kadung punya pergaulan yang bebas tadi ya. Misalnya ibunya telat hijrahnya gitu. Anak udah kadung kayak gitu. Ya ajak mereka berpikir. Berdiskusi dengan mereka pelan-pelan dari hati ke hati. Bahwa sekarang mama itu udah tahu ternyata bla 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 gitu.
kasih tahu pelan-pelan, kita berubah ya, bareng-bareng ya gitu. Karena selama ini kita tuh udah salah jalan ternyata. Gitu. Pakai pendekatan kasih sayang, pakai pendekatan ruhiyah. Jangan diomelin. Mau jadi apa kamu pas gede? Digituin kan. Terus dia mau bilang, mau jadi kupu-kupu. Yang keluarnya malam-malam doang. Stres kita. Jangan digituin. Didekatin dengan penuh kasih sayang. Kita ajarkan untuk kita bareng-bareng berubah menjadi lebih baik. Bilang ya mama juga lagi belajar. Mama juga pengen berubah jadi baik. Nanti kita saling mengingatkan, kita belajar bareng-bareng. Bisa. Ya sambil doain terus. Doain terus anak kita. Karena doa dari ibu itu mustajab banget. Dihadapin. Tapi sebelum keluar diingatkan lagi pesan. Ingat ya, di luar itu banyak yang gak baik. Jangan dibawa pulang. Dan kalau ketemu yang baik, yang gak baik, diingatkan. Biar kamu belajar berdakwah dari kecil. Udah selesai? Ini jadi pulang 10. Iya boleh. Saya udah tempat. Alhamdulillah sudah dijawab oleh istri kita. Bagaimana? Dia bertanya. Ya mohon maaf, kami informasikan kepada sahabat muslimah semuanya bahwa ustadzah kita tidak bisa membersamainya caranya sampai selesai karena beliau ada urusan di luar yang harus dipenuhi. Jadi mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf saya. Apakah ada statement muslim itu? Iya boleh. Ibu-ibu sekalian, kita di sini status kita sama ya sebagai seorang ibu yang harapannya juga sama. Kita pengen kita hidup di dalam sebuah rumah tangga yang utuh, yang di dalamnya itu syarat dengan warna-warna spiritual. Ya kita saling fastabiqul khairat di dalam rumah ya, antara bapak, antara ibu, antara anak. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus belajar menjadi ibu yang semakin menyempurnakan bagaimana pelaksanaan kita terhadap kewajiban-kewajiban. Berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena menjadi ibu itu memang tidak mudah, sekali lagi ya. Menjadi ibu itu tidak mudah. Kita butuh banget pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah memudahkan kita dan kita semua dikumpulkan dengan keluarga yang kita cintai nanti di surga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau begitu setiap posisi satunya dan kami ucapkan ya Allah tadi semoga lancar perjalanannya dan acara selanjutnya sebelum acara yang ditutup dengan doa kami ingin menginformasikan kepada sahabat muslimah semuanya bahwa Majelis Khadijah ada acara kajian online setiap hari Sabtu dan yang belum memasukkan nomornya dan minta izin ya kalau sudah ada daftar nomor handphonenya nanti kita masukkan ke kajian online. Dan kami juga menginformasikan kepada sahabat muslim semua bahwa kami mengundang sahabat muslim semuanya karena kita ada acara nobar atau nonton bareng di tanggal 31 Desember, tepat 31 Desember lokasinya di sekolah Al-Ain. Kalau ada waktu sih. Ya udah, secara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustazah Ikhlas Haita kepada yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi'u ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhai, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayahmu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barakah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Hak, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, penglihatan kami, dan pada lidah kami, agar kami bisa melihat kebenaran dan mampu mengikutinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Kau ridhai. Ya Allah, persatukanlah kami dengan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan ikatan akidah Islamiyah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang sudah mendahulukan kami. Allahumma anjil mu'minin fi Gaza Filistin khassah wa anha'i budanil mu'minin ammatan. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidatan ala minhajil nubuwwah tuhibbu biha al-islam wa ahlaha wa tunzilu biha al-kufra wal ahlaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut